Ya, tren yang ada di fitur medsos mulai meresahkan. Data pribadi yang disebarkan melalui media sosial ternyata dapat digunakan oknum untuk melakukan profiling yang bertujuan untuk menipu penggunanya. Bagaimana modus yang dilakukan penjahat siber dalam menjalankan aksinya? Kami bahas pagi ini dengan Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Saya langsung sapa Bang Alphonse, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, semoga sehat semuanya. Ya, salam sehat Bang Alphonse. Ini ruang maya bisa menjadi tempat yang liar nampaknya ya untuk kejahatan siber karena di sana data pribadi bisa saja tersebar kapan saja bahkan dengan sangat detail. Ada modus terbaru, fitur @yours di Instagram kemudian memberikan challenge variasi nama kamu, nama panggilan kamu. Lalu ini menjadi ruang celah penipuan. Analisa dari Bang Alphonse bagaimana terkait dengan kasus ini? Sebenarnya @yours ini adalah salah satu seperti kuis yang ada di Facebook ini lalu diterapkan di Instagram. Yang jadi masalah yang jadi perhatian kita tidak bisa memfokuskan pada @yours ini saja, tetapi kita perlu mencerdaskan usernya. Jadi percuma kita kalau bilang, oh kalau misalnya orang manggil kamu dengan nama kecil atau apa, terus diblokir, lalu diganti lagi. Oh, nanti dia tahu informasi yang lain lagi. Nah, itu akan tidak berkesudahan. Jadi yang paling bagus itu adalah korbannya itu yang harus berhati-hati. Jadi siapapun yang meminta transfer uang, itu yang kita harus langsung extra alert. Oh, transfer uang, terus rekeningnya rekening siapa? Siapa yang minta? Lalu cross check ke orangnya. Ya, itu saya rasa yang terbaik ya. Kalau kita blok @yours ini nanti keluar lagi yang jenis-jenis lain. Kan agak konyol kalau tiap hari kita harus blok kalau keluar ada aplikasi baru gitu. Benar, jadi kembali lagi ke pengguna medsos sendiri yang harus lebih hati-hati, lebih waspada apabila ada modus-modus yang mencurigakan begitu ya Bang Alphonse. Tapi kalau kita bicara soal keamanan data pribadi sendiri di media sosial yang jaringannya luas begitu, apa saja sih yang harus diperhatikan oleh para pengguna medsos ini agar data-data pribadi tersebut tidak disalahgunakan? Apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan? Pada prinsipnya yang tidak boleh dibagikan adalah data dasar kependudukan. Walaupun itu kita perlu perluas lagi. Misalkan data yang berhubungan dengan apa yang kita membuat password. Lalu hubungan keluarga kita. Itu yang perlu kita perhatikan agar jangan mudah di-share. Lalu ada beberapa hal penting yang perlu disoroti di mana banyak orang yang akun Instagramnya diambil alih. Walaupun passwordnya tidak pernah bocor. Nah, rupanya passwordnya dia pakai di tempat lain, dan tempat lain itu bocor. Jadi dia pakai password yang sama untuk beberapa aplikasi, di Instagram tidak bocor, tapi di aplikasi lain misalnya LinkedIn bocor, kebetulan email dan passwordnya sama, lalu orang bisa masuk. Jadi semudah itu gitu. Jadi kita sebagai user harus berhati-hati. Selain jangan menggunakan password yang sama, sarankan juga aktifkan two-factor authentication. Menurut pengetesan kami, Instagram itu menyediakan 7 metode yang berbeda untuk autentikasi 2 faktor. Nah, syaratnya adalah usernya harus mengaktifkan. Hanya itu saja. Kalau tidak diaktifkan tidak bisa. Kalau passwordnya diambil ya udah diambil alih. Tapi kalau autentikasinya diaktifkan, passwordnya diambil itu tidak bisa diambil alih karena harus ada persetujuan one time passwordnya. Oke, jadi data kependudukan itu tidak boleh dibagikan, nama, nomor induk kependudukan dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana kita terus mengamankan akun dengan two-factor authentication dan juga hal-hal lain yang bisa seperti tidak menggunakan password yang sama di semua akun. Tapi kalau kita melihat modus kejahatan siber saat ini, Bang Alphonse, yang saat ini ramai terjadi itu selain kemudian mengambil data pribadi yang berujung penipuan, itu apa saja, Bang? Ya, mereka pada prinsipnya ingin melakukan monetisasi. Dan kita perlu perhatikan kalau orang, sebenarnya ini sangat klasik dan harusnya netizen jangan mudah tertipu lah. Ini sesuatu yang sudah berjalan bertahun-tahun. Jadi mereka akan usahakan kita melakukan transfer ke rekening. Intinya cuma begitu. Dia ingin melakukan monetisasi. Dia dapat rekeningnya dari data kependudukan yang bocor, lalu dibuat KTP aspal, lalu buka rekeningnya. Nah, lalu rekening itu rekening bodong yang dijadikan untuk menampung hasil kejahatannya. Jadi netizen memang perlu berhati-hati. Misalnya ada toko online yang menjual barang dengan luar biasa murah, minta transfer dulu atau apa. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Atau mengaku jadi teman atau atasan yang sedang dalam kesulitan, membajak WA,
atau DM lewat Instagram, atau kemarin yang baru ini dari salah satu BUMN migas yang memberikan lowongan kerja dan ketika mendaftar menyerahkan data pribadi, KTP dan yang lainnya, lalu habis itu diminta mengirimkan uang lagi. Jadi modus-modusnya memang banyak. Jadi kita sebagai netizen harus sangat berhati-hati ya. Artinya teknologi itu memang memungkinkan ya untuk para penjahat-penjahat siber ini masuk ke dalam akun kita, tidak hanya Instagram tapi juga seperti akun WhatsApp dan lain-lain begitu, dan kemudian bisa berpura-pura sebagai kita tanpa kita harus membagikan data pribadi. Sebetulnya apa yang harus dilakukan kemudian jika para penjahat siber ini sebetulnya juga punya cara untuk menghack data dan juga akun kita? Sebenarnya pengamanan akun yang dilakukan oleh pengelola media sosial pada prinsipnya sudah baik. Sudah baik dalam arti mereka menggunakan two-factor authentication. Jadi usernya yang harus aktif untuk mengaktifkan two-factor authentication itu sehingga aman. Nah, lalu mengapa mereka melakukan rekayasa sosial? Rekayasa sosial terjadi jika pengamanannya sudah sangat baik, dalam arti sudah dilakukan two-factor authentication, sehingga tidak bisa dicuri dengan mengandalkan password saja. Jadi kalaupun kita tahu password seseorang, tetapi akunnya diamankan dengan two-factor authentication, itu kita tidak bisa ambil alih gitu. Nah, lalu bagaimana caranya penipu untuk mengambil alih itu? Lalu dilakukan rekayasa sosial seperti yang kita lihat yang pasir Indomaret yang pura-pura salah mengirimkan kode game, lalu ada orang yang mengaku dari customer service dari layanan bank atau apa, yang meminta kita menyebutkan angka PIN atau apa yang rupanya itu pengambilan akun, WA atau aktivasi akun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau rekayasa sosial sangat marak dilakukan, selain karena mudah dilakukan, karena rendah teknologinya, hal lain juga karena pengamanan two-factor authentication sudah baik, dan satu-satunya cara untuk menjebol itu adalah kelemahan di sisi user dengan social engineering. Jadi ya itu yang perlu kita ketahui juga. Baik, Bang Alphonse, mungkin ini yang harus disadari juga oleh masyarakat. Masyarakat masih belum terlalu aware akan banyaknya modus-modus kejahatan siber yang terjadi di dunia maya. Mungkin terakhir Bang Alphonse bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana sih saat ini perkembangan kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, semasif apa ini sudah terjadi dan kemudian menyebabkan kerugian? Oke, kita perlu sadari sebenarnya kejahatan cyber ini terjadi di seluruh dunia. Mengapa Indonesia menjadi sorotan? Karena Indonesia penduduk nomor 4 terbesar di dunia dan pengguna media sosial yang sangat besar. Pengguna internet kita masuk dalam 10 besar, dan pergerakan data digital itu sangat besar, dan itu menjadi sasaran incaran dan kedepannya akan makin besar. Karena itu maka sarankan kita sebagai pemilik data ini mengamankan aset digital kita. Sekarang jadi komoditas yang paling berharga. Jadi kami ada tips yang mudah, namanya call, paman, one time. Call itu Truecaller untuk memblokir spam, telemarketing, otomatis dia akan blacklist dan menolak telepon yang masuknya itu gratis. Lalu paman itu password manager, gunakan password manager sehingga Anda tidak menggunakan password yang sama untuk berbagai akun. Jadi Anda hanya mengingat satu password dari password manager itu mengingat ratusan password yang Anda tinggal buka dan tinggal copy and paste. Lalu yang terakhir adalah one time. One time itu ya aktifkan one time password, OTP dan lainnya. Jadi call, paman, one time untuk mengamankan aset digital Anda. Oke, call, paman, dan one time itu yang harus diperhatikan. Tadi Bang Alphonse sudah menjelaskan, ini semoga bisa menjadikan gambaran ya bagi teman-teman semua untuk kemudian melakukan ya tadi two-factor authentication dan juga hal-hal yang sifatnya mengamankan akun media sosial. Terima kasih Bang Alphonse Sanujaya, pakar keamanan siber, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Salam sehat Bang Alphonse. Semoga sehat selalu, terima kasih.